Salam tani selalu berinovasi. Ini kondisi lahan yang dulu pernah saya aplikasikan pupuk kandang dari kotoran sapi yang sudah direnovasi, direhab, dan seterusnya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Untuk saudaraku sekalian, jika mau menggunakan pupuk kandang seperti yang saya lakukan, kemarin saya pemberiannya ketika pengolahan pertama itu cukup disimpan dari jarak pematang itu 1 meter dan kesananya bisa 2 meter dan kesana 2 meter dan seterusnya. Jadi jaraknya cukup 2 meter, satu seperti kayak lubang tanam, simpan aja satu terus dan sebagainya. Nah, ini setelah diberikan itu bagaimana Kang ketika harus diairi atau harus dibuang airnya? Nah, kalau kondisinya seperti ini, kondisi air yang seperti ini itu bisa dibuang silahkan. Jadi setelah diberikan pupuk kandang, air yang sudah bening seperti ini itu sudah bagus, bisa dibuang airnya. Dan ketika kering tanahnya itu tidak masalah, nanti juga ada pengolahan kedua langsung rata. Ini sudah rata ini, jadi di pengolahan kedua sudah rata ya, tinggal seperti ini. Dan kalau ini airnya kering, ini pastinya akan banyak ditumbuhi cacing ya, cacing tanah yang akan menyuburkan tanah. Nanti ada yang sebelah sana yang sudah kering, ini airnya sedang dibuang, proses dibuang sebelah sana. Nah, perbedaannya dengan yang tidak menggunakan pupuk kandang yang seperti saya lakukan, ini ada sebelahnya yang seperti ini. Ini bisa dilihat tanahnya seperti ini. Ini kering, tanahnya seperti ini, normal saja seperti biasa. Dan lahan yang diberikan pun yang sebelah sini awalnya seperti yang sana, sama saja. Dan sekarang baru pertama kali saya berikan, saya aplikasikan pupuk kandang yang ditabur kemarin. Ini sudah menunjukkan perbedaan yang signifikan menurut saya. Dari warna tanah, dari yang pasti jelasnya itu biologi dari tanah itu sendiri pasti akan lebih baik dan lebih bagus, karena saya tambahkan banyak sekali bakteri. Kita jangan pelit-pelit tambahkan bakteri untuk tanahnya, bakteri yang jelas itu bakteri yang baik untuk tanah dan untuk tanaman ya, itu akan lebih bagus. Nah, nanti akan merombak ya, akan merombak tanah-tanah yang kurang bagus, dan mungkin residu dari pestisida itu akan dirombak oleh beberapa bakteri sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dan adapun untuk akar-akar, sisa tanaman sama jerami itu akan dirombak oleh cacing. Nah, nanti sebelah sana ada, ayo kita lihat, mungkin ada yang kering, yang sudah kering. Nah, ini kalau sudah kering seperti ini, nanti lahannya akan banyak cacingnya, bisa dilihat ya. Ini banyak cacing, dilihat dari kotorannya. Coba kita buka. Bentar. Nah, yuk balikan. Tuh, tanahnya seperti ini. Dan untuk saudaraku sekalian, yang tanahnya ketika dipegang begini ada yang gerumpal-gerumpal di dalamnya atau tidak rata ya, gemburnya tidak rata, nanti serahkan saja sama cacing untuk merombak tanahnya, akan lebih baik. Tuh banyak sekali tuh cacing di sebelah sana, dia akan merombak tanah-tanah yang kurang baik. Nah, ini untuk tanah yang nanti bisa lihat saudaraku untuk ke sawah. Kalau ke sawah tanahnya diambil, dibeginikan setelah pengolahan kedua atau habis ngerarata biasanya. Kalau di saya coba lihat, pegang tanahnya ada gerumpal-gerumpal enggak.
Kalau tidak ada, sudah rata berarti sudah bagus, tidak masalah. Kalau masih menggumpal, tambahkan organik sama bakteri, nanti akan memacu pertumbuhan cacing yang lebih bagus untuk tanah. Nah, ini bisa dibedakan. Untuk yang sebelahnya seperti ini. Untuk yang sebelahnya seperti ini baru tandur hari ini, dan mungkin ini besoknya. Untuk yang lahan uji coba sama saya, mungkin besoknya bisa ditandur. Ada air nih, ntar cuci tangan dulu. Nah, untuk lahan yang seperti ini sudah bagus ya, yang pemberiannya mencelok-mencelok kemarin, dan saudara bisa tahu untuk kebutuhan 1 hektar itu jangan dibatasi lah. Untuk organik tidak masalah ya, mau 2 ton 3 ton 4 ton gak apa-apa ya, selama itu masih bagus. Apalagi saya yang pemberiannya ini yang cair, jadi masih kandungan cairnya yang banyak maksud saya. Jadi dalam 1 karung itu tidak penuh. Kemarin diberikannya pakai kantong plastik, itu kurang lebih 15 kilo ya, 15 kilo, karena kandungan airnya yang banyak, itu mengandung bakteri yang sangat banyak. Jadi yang ampas sebenarnya itu hanya bagian untuk penguraian bakteri saja itu. Dan ketika ampas itu diberikan, jadi ngaruhnya tidak terlalu signifikan dibanding dengan bakterinya yang banyak. Nah, ini untuk saudaraku sekalian yang seperti ini saya rasa warnanya sudah jauh bisa dibandingkan dengan yang sebelahnya. Ini warna tanah juga sudah berbeda jauh ya, signifikan. Target saya ini untuk ke depan mungkin 2 musim saya bisa tanah ini stabil kembali ya, artinya 1 tahun ketika dikeringkan tanahnya itu masih retak enggak, masih belah enggak gitu. Kalau masih belah ya berarti itu masih perlu dibenahi. Tapi ketika kering tanahnya tidak belah, normal, kondisinya tetap lembab, itu sudah bagus. Nah, itu target saya dalam 1 tahun harus seperti itu. Ini sudah tanah yang dulunya ini bertahun-tahun, sekian tahun yang lalu menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia, ini harus dirombak sedemikian rupa dalam waktu 1 tahun harus sudah kembali normal. Yaitu mudah-mudahan bisa terrealisasi untuk areal ini. Saya diberi target atau diberi uji coba ini 1 hektar dalam 3 lokasi, 3 titik termasuk yang ini. Dan saya rasa nanti untuk saudaraku sekalian yang mau mengikuti tahapan demi tahapan, silahkan nanti bisa pantau terus videonya. Saya akan bahas satu persatu atau tahap demi tahap. Nanti untuk tandur di pembibitannya bagaimana ya, ini full organik. Kata orang, Kang, nggak mungkin ya organik itu yang sebelahnya non organik. Kenapa nggak mungkin? Karena di sini ya mungkin kalau untuk pengairan di areal hilir mungkin itu tidak mungkin. Tapi kalau di sini sih airnya saya rasa bagus, salurannya langsung dari gunung sih soalnya ya. Ini bagus sekali. Ini kenapa tidak gitu? Ini saya rasa ini sudah bagus. Dan fungsi cacing untuk saudaraku sekalian, yang pertama seperti yang sudah saya bilang, untuk yang merehab tanahnya itu ada bakteri sudah banyak seperti pelarut fosfat dan penambat nitrogen, itu bisa untuk sebagai nutrisinya. Dan untuk cacing ini saya rasa dia bermanfaat untuk mengurai
sisa-sisa tanaman seperti akar dari tunggul-tunggul tanaman, tunggul padi yang dibalikan oleh traktor itu akan diurai oleh cacing. Dan juga sisa-sisa jerami setelah panen biasanya suka terjadi asam-asaman dan sebagainya. Proses fermentasi yang masih mentah itu akan mengakibatkan kurang sehat sama tanaman padi, dan itu akan diurai oleh cacing saat seperti ini. Itu sangat menguntungkan. Terus di samping itu ada beberapa spora dari jamur yang kurang baik atau merugikan untuk tanah maupun tanaman, itu akan diurai oleh cacing gitu. Dan kotoran cacing akan sangat bermanfaat bagi tanah dan kestabilan tanah gitu. Nah, yang berdampak nanti akan lebih baik kepada tanaman. Cobalah kita lihat untuk nanti setelah tandur, saya berikan tahapan demi tahapannya. Karena kalau dibicarakan sesuai pemikiran itu hanya angan-angan atau hanya bayangan. Nanti setelah ditandur bagaimana reaksinya. Kalau pemikiran saya sih seperti itu. Cara saya ini bagus. Oke, nah untuk saudaraku sekalian yang mau mengikuti, tidak mau menggunakan pupuk tabur, tanahnya juga sehat, ayo kita bersama-sama untuk menggunakan organik. Dan ini saya rasa banyak sekali untuk seperti yang sudah saya bilang, organik kita sebagai petani harus punya pabriknya, pabrik organik yang seperti saya bilang, mau dari sapi, domba, kelinci ataupun cacing, itu sangat bagus. Dan untuk saudaraku sekalian yang tidak punya atau lahannya tidak memadai, manfaatkan pabrik pupuk yang lain. Yang tidak dimanfaatkan biasanya suka dibuang oleh peternak. Di beberapa daerah banyak sekali yang tidak dimanfaatkan, yang dibuang. Nah, itu manfaatkan sama kita sebagai peluang. Yaitu jadi jika ada kemauan, pastinya ada jalan dan tidak ada alasan. Itu kalau menurut saya. Ini mudah-mudahan bisa lebih baik dari yang menggunakan pupuk kimia. Meskipun ini dalam tahap awal. Saya sudah ngobrol dengan beberapa petani di lingkungan sini. Ya, kebanyakan pemikiran ketika menggunakan organik dalam tahap awal, karena perombakan tanah yang begitu lama sudah menggunakan kimia, itu akan drastis turun penghasilannya. Wajarlah seperti itu ya. Tapi pemikiran saya, oke lah kita buktikan hasilnya nanti seperti apa. Ya, nanti hasilnya seperti apa. Meskipun pendapat orang organik reaksinya lama, tapi saya buktikan itu bisa cepat ya. Dan ini pun pendapat orang, dengan menggunakan organik hasil produksinya akan menurun drastis. Buktikan saja. Kalau pendapat saya sih mudah-mudahan naik ya. Mudah-mudahan naik karena kita dari lingkungan ekosistem yang mini atau yang lingkungan dalam ruang lingkup yang kecil, itu dari kestabilan suhunya sudah bisa mulai stabil, dari tanahnya juga nanti akan stabil, dan itu pun berpengaruh untuk serangan hama dan penyakit. Nah, di situ nanti dari rasa juga pastinya akan berpengaruh. Yaitu ya, untuk sementara itu